Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ada peningkatan pendapatan per kapita dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. PDB itu sendiri adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu, umumnya setahun. Suatu daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi kalau persentase PDB daerah tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Baik besar maupun kecil, suatu daerah atau negara tetap bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila PDB-nya meningkat. Ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kekayaan modal, ketersediaan tenaga kerja, kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, dan sikap masyarakat itu sendiri. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Meski banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya yang menjadi tolak ukur adalah nilai PDB. Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian negara mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan nasional real yang diperoleh negara pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu. Rumus mengukur pertumbuhan ekonomi. GT atau pertumbuhan ekonomi periode T sama dengan PDB periode T dikurang PDB satu periode sebelumnya dibagi PDB satu periode sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya yaitu contoh soal. PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar rupiah dan tahun 2017 meningkat menjadi 43,2 miliar rupiah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah pembahasannya yaitu berdasarkan informasi pada soal, diperoleh informasi nilai PDB tahun 2016 adalah 40 miliar dan nilai PDB tahun 2017 adalah 43,2 miliar. Seperti rumusnya, yaitu GT sama dengan PDB-T dikurang PDB periode sebelumnya dibagi PDB periode sebelumnya dikali 100%. Sama dengan 43,2 miliar dikurang 40 miliar dibagi 40 miliar dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 8%. Sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai adalah 8%. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik. Terdapat dua tokoh yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total dilakukan dengan 3 variabel, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Sedangkan untuk faktor kedua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.
David Ricardo mengatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan berakibat pada melimpahnya tenaga kerja sehingga upah akan menurun. Teori kedua yaitu teori neoklasik. Terdapat dua tokoh yaitu Joseph A. Schumpeter dan Robert Solow. Joseph A. Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Robert Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Teori ketiga yaitu teori historis. Terdapat 4 tokoh, yaitu Friedrich List, Karl Bacher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Friedrich List mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan manusia. Karl Bacher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Werner Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Dan Walt Whitman Rostow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi ke dalam 5 tahap, meliputi masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Pertama, faktor tanah dan kekayaan alam. Suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Faktor kedua yaitu faktor kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka akan muncul salah satu contoh pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah angkatan kerja yang meningkat. Didukung dengan adanya pendidikan yang baik, pelatihan-pelatihan, dan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka angkatan kerja tersebut bisa menjadi pendukung dalam kegiatan produksi dan berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan negara. Faktor ketiga yaitu faktor kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa peralatan atau mesin-mesin yang canggih dengan teknologi terbaru. Teknologi berupa internet pun cukup berperan aktif karena terdapat manfaat internet untuk ekonomi. Modal berupa kualitas dari sumber daya manusia juga cukup berperan penting dalam menjalankan dan mengelola teknologi-teknologi baru. Keempat, faktor sistem sosial masyarakat. Sistem feodal pertanahan pada masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat bisa memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sistem feodal pertanahan adalah sistem pada masyarakat yang mempercayakan bahwa sebagian besar tanah dimiliki seorang tuan tanah dan sebagian kecil tanah dimiliki oleh masyarakat atau bahkan masyarakat tidak memiliki tanah dan hanya bisa menyewa tanah dari tuan tanah. Kelima, faktor sikap dan perilaku masyarakat. Jika masyarakat di suatu negara memiliki sikap dan perilaku yang rajin dan giat bekerja, pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan berbagai hal positif lainnya, maka akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses menuju kebaikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus. Pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan
pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.